kami dari kelompok Madinah akan menyampaikan sejarah, konstitusi atau Piagam Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau saat kota terakhir masih bernama Yathrib, di sana terdapat dua kabilah besar yang saling bertikai ratusan tahun lamanya. Dua kabilah besar di Yathrib tersebut adalah kabilah Aus dengan sekutu Yahudi Bani Quraisy dan kabilah Karaj dengan sekutu Yahudi Bani Nadhir. Keadaan Madinah yang diwarnai pertikaian antar suku dan perdebatan antar agama sudah mencapai puncaknya, ditambah tidak adanya sebuah kekuasaan politik tunggal membuat kondisi politik Madinah seakan berada pada status vacuum of power, artinya tidak ada sebuah kekuasaan politik yang diakui oleh seluruh suku bangsa yang ada. Sejarah mencatat tidak kurang dari 120 tahun mereka berseteru dan terlibat peperangan. Kendati demikian, kedua kabilah tersebut sebenarnya merindukan perdamaian, tetapi tidak menemukan sosok yang menyatukan mereka sampai akhir masyarakat Islam datang ke Madinah pada tahun 622 Masehi dengan dipimpin oleh Rasulullah SAW dan didukung oleh semua golongan masyarakat. Disepakatilah sebuah perjanjian bersama di antara mereka semua. Perjanjian ini mempunyai tujuan untuk membangun masyarakat baru yang bernegara, menekankan kerjasama persamaan antara hak dan kewajiban di antara semua golongan, baik dalam kehidupan politik, sosial, agama, serta mewujudkan pertahanan dan perdamaian. Perjanjian inilah yang kemudian disebut Mitsaq al-Madinah, kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah adalah sebuah perjanjian yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di daerah Madinah atau masih disebut Yatsbi, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Piagam Madinah juga disebut sebagai Konstitusi Madinah. Piagam Madinah membuktikan kepada dunia bahwa Islam adalah agama perdamaian dan persaudaraan. Dalam sebuah buku berjudul Piagam Nabi Muhammad SAW, konstitusi negara tertulis pertama di dunia yang ditulis oleh Zainal Abidin Ahmad, ia menyebutkan Piagam Madinah yang ditetapkan pada tahun 1 Hijriah, tepatnya pada 622 Masehi, sejatinya merupakan konstitusi negara tertulis pertama di dunia, mendahului Magna Carta di Inggris selama 6 abad dan mendahului konstitusi Amerika Serikat dan Prancis selama 12 abad. Ketika itu belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan tentang cara mengatur hubungan antara umat beragama. Pernyataan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia didasarkan pada beberapa bukti. Salah satunya adalah bahwa konstitusi Aristoteles Athena pada masa Yunani kuno dahulu yang ditulis pada Papius baru ditemukan oleh seorang misionaris di Mesir pada tahun 1890 dan diterbitkan pada tahun 1891. Setiap negara pasti memiliki konstitusi, karena konstitusi merupakan sebuah bentuk aturan dan ketentuan dalam sistem politik bernegara yang dibentuk oleh pemerintah mengenai ketatanegaraan. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis dari Nabi Muhammad SAW yang melibatkan seluruh penduduk Madinah. Baginda Nabi berkeinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebelum piagam ini lahir, Madinah diwarnai peperangan antar suku, tingginya kesenjangan sosial, kehidupan yang tidak teratur, tidak ada persatuan dan kesatuan di bawah satu pemerintahan. Namun setelah Piagam Madinah lahir, permasalahan politik, sosial, dan agama diatur di dalamnya. Tujuan Piagam Madinah adalah untuk menghentikan pertentangan dan konflik sengit antar Bani Aus dan Bani Khazraj yang terjadi di Madinah. Piagam ini pun disusun secara jelas, terang, dan detail dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga mereka menjadi suatu komunitas, disebut juga sebagai ummah atau umat. Di dalam piagam ini juga terdapat rumusan yang jelas mengenai hak dan kewajiban seluruh masyarakat yang menandai terbentuknya sebuah negara. Dari laman NetID disebutkan melalui piagam ini, Rasulullah SAW memperkenalkan sebuah sistem kehidupan yang harmonis dan damai bagi masyarakat Madinah yang majemuk.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dasar kehidupan yang kuat atau bentukan masyarakat baru, yaitu masyarakat madani yang rukun dan damai. Kala itu masyarakat setidaknya berasal dari 3 kelompok yang berbeda, yakni Muslim dari kalangan Muhajirin dan Ansar sebagai mayoritas Muslim dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam sebagai kelompok minoritas dan kelompok Yahudi. Moderasi Islam yang telah dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah saat itu, umat Islam bersama dari berbagai agama dan suku berhasil membuat kesepakatan untuk saling hidup bersama di bawah naungan Piagam Madinah. Kemudian, Madinah adalah kota suci sehingga diharapkan tidak berperang dan pertumpahan darah kecuali kepada mereka yang melakukan pelanggaran, mengancam stabilitas negara dan mengoyak kerukunan beragama. Dalam waktu singkat, Madinah berubah menjadi kekuasaan yang disegani dan layak diperhitungkan. Bahkan warga Mekah sendiri ketika itu sempat mengkhawatirkan jika kaum muslimin melakukan pembalasan kepada mereka, dan juga khawatir kafilah dagang mereka yang berangkat ke Suriah akan diganggu sehingga masa depan perdagangan mereka akan hancur. Namun Rasulullah SAW bukan tipe pendendam dan penguasa yang suka menyalahgunakan kekuasaan. Secara umum terdapat 5 poin penting dalam isi perjanjian Madinah sebagai perjanjian antara kaum muslimin dengan penduduk Madinah lainnya. Adapun isinya ialah 1. Kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang, agama ataupun ras. Yang kedua, kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. Yang ketiga, perdamaian, di mana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan. Yang keempat, toleransi, yang menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah. Yang kelima, setiap penduduk wajib membayar diet dan membebaskan tawanan. Itulah beberapa garis besar isi Piagam Madinah yang berfokus untuk menciptakan kehidupan yang toleran, damai, saling bersatu padu antara penduduk Madinah. Dalam bidang politik pertahanan misalnya, disebutkan bahwa seluruh kaum muslimin dan Yahudi yang tergabung dalam perjanjian dikategorikan sebagai satu umat dan wajib berjuang bersama-sama dalam menciptakan keamanan nasional dan bela negara bila sewaktu-waktu ada serangan dari luar. Salah satu bunyi pasal dari Piagam Madinah ialah pasal 1 yang berbunyi, sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas manusia lain. Tafsiran dari pasal 1 ini yaitu, sesungguhnya mereka satu bangsa, negara atau umat. Artinya mereka bersaudara yang dinaungi oleh negara yang tentu akan berbeda dengan komunitas lain yang memang berbeda asal dan Piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW memuat 47 pasal. Di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Sebanyak 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam yaitu kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Sementara 24 pasal lainnya membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, misalnya kaum Yahudi. Kesimpulan, Piagam Madinah merupakan perjanjian yang harus disepakati dan harus ditaati oleh seluruh penduduk Madinah. Perjanjian ini bukan hanya sebagai kuasa politik Nabi, tetapi juga membawa nilai-nilai kehidupan sosial ekonomi bagi penduduk Madinah. Perubahan sosial ekonomi penduduk Madinah bisa dikatakan berawal dari berlakunya piagam ini. Perubahan yang telah cukup drastis setelah kedatangan Nabi dan para sahabat Muhajirin, sehingga membawa kepada kesejahteraan Madinah. Perhatian Nabi kepada penduduk yang tidak memandang status tergambarkan dalam isi piagam. Hal ini membuktikan bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah panduan dalam membentuk kesejahteraan masyarakat.